Informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu pada 20 Mei kemarin, Israel dan dua kelompok utama Palestina di jalur Gaza yaitu Hamas dan Jihad Islam menyetujui gencatan senjata dan ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri pertempuran selama 11 hari terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pernyataan resmi bahwa gencatan senjata tanpa syarat akan diikuti Israel. Hal senada juga ditegaskan Hamas dan Jihad Islam bahwa tak ada lagi serangan mulai Jumat 21 Mei pukul 2 pagi waktu setempat. Gencatan senjata terjadi berkat mediasi Mesir, di mana pemerintah Mesir menyebut mengajukan proposal gencatan senjata dan akan berangkat ke Tel Aviv. Untuk membahas masalah keamanan di sana, kemudian juga kontak dengan pihak Palestina terus dilakukan. Meski tak dijadwalkan kunjungan khusus ke Gaza, proposal Mesir dikatakan disetujui Amerika Serikat dan Uni Eropa serta faksi di Palestina. Mesir disebut memang punya pengaruh ke kedua kubu yang bertikai. Apalagi secara geografis, Mesir berada berdekatan langsung dengan Gaza, khususnya wilayah Rafah yang tak bisa dikendalikan Israel. Sebelumnya pertempuran di Gaza terjadi pasca bentrokan warga Palestina dan polisi Israel di akhir Ramadan lalu. Hal ini dipicu keputusan pengadilan Israel untuk menyita rumah warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah yang telah tinggal di sana selama lebih dari 50 tahun untuk mendukung pemukim Yahudi. Alhasil berujung pula kelarangan sholat di Masjid Al-Aqsa di mana polisi Israel dilaporkan membubarkan secara paksa jamaah yang melakukan ibadah. Hal tersebut membuat Hamas meluncurkan serangan ke Israel. Dan negeri Yahudi kemudian balasnya dengan serangan udara yang memakan korban ratusan jiwa melayang. Berita terpopuler selanjutnya itu terkait dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam pada bulan lalu, di mana keberadaan kawah misterius menambah teka-teki soal tenggelamnya kapal tersebut. Kapal militer China merupakan yang pertama kali menemukan keberadaan kawah misterius di lokasi karamnya KRI Nanggala 402 di Laut Utara Bali. Kawah misterius yang ditemukan kapal China Tansuo 2 itu berada di kedalaman 839 meter dengan diameter sekitar 38 meter dengan kedalaman kawah 10 hingga 15 meter. Kawah misterius diduga merupakan lokasi tenggelamnya badan tekan atau pressure hull kapal selam milik TNI Angkatan Laut tersebut, di mana jarak kawah dengan badan kapal selam KRI Nanggala sekitar 21 meter. Sementara itu, pakar geologi Pusat Studi Bencana ITS, Amin Widodo mengatakan bahwa kemungkinan munculnya kawah di perairan utara Bali sangatlah kecil. Sebab menurutnya jalur magma antar gunung berapi tak melewati lokasi tersebut. Kita ke informasi terpopuler berikutnya nih. Bagi Anda investor kripto, ada kabar yang sedikit kurang menyenangkan nih dari Amerika Serikat. Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengumumkan akan mengambil langkah-langkah untuk menindak pasar dan juga transaksi dari cryptocurrencies. Pengumuman kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menindak penggelapan pajak dan menekan transaksi ilegal. Dalam rilisnya, Kementerian Keuangan yang dipimpin Janet Yellen itu mengatakan setiap transfer menggunakan aset kripto senilai $10.000 Amerika Serikat atau lebih perlu dilaporkan ke Internal Revenue Service atau IRS. Internal Revenue Service adalah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri. Rencana tersebut merupakan bagian dari penjabaran langkah Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk menambah anggaran $80 miliar Amerika Serikat ke lembaga pajak tersebut. Kenaikan anggaran ini dibutuhkan salah satunya untuk meningkatkan kecanggihan teknologi di IRS. Nah, kalau tadi ada berita yang kurang mengenakan, kali ini ada kabar yang cukup menyenangkan nih bagi para Anda PNS. Pasalnya pemerintah mengusulkan program Work from Bali atau WFB bagi para aparatur sipil negara di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN 7 kementerian lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman. 7 kementerian lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan,
Kementerian PUPR hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Investasi. Adapun program ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan keterisian kamar hotel di Bali yang kian menipis. Pasalnya pandemi COVID-19 yang sudah berjalan setahun ini telah membawa dampak besar bagi sektor pariwisata khususnya di Bali, di mana kondisi ini menjadikan pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga minus 9%. Tak hanya itu, Bali juga rencananya akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan rasa percaya diri wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal yang diharapkan ini bisa menciptakan dampak berganda atau multiplier effect yang membantu memulihkan perekonomian. Itulah tadi sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.